Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Syukur Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Saya doakan teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada kesempatan kali ini, marilah kita buka proses belajar kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa. Kita minta kepada Allah, semoga kita semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang yang barokah, dan tentunya kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizukna fahma wa ja'alna min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, marilah kita lanjutkan ke proses belajar kita selanjutnya, di mana saya pada kesempatan kali ini akan membedah banyak soal yang ada dalam TOEFL ya. Sebelumnya Anda bisa download soalnya terlebih dahulu di link deskripsi di video kali ini. Anda bisa download terlebih dahulu, Anda bisa print, kemudian Anda bisa coret-coret, Anda bisa coret-coret seperti secara saya menganalisis. Saya juga sudah sediakan pulpen sama tab-nya ya, yang akan saya gunakan untuk mengajar teman-teman semuanya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku saya, yakni adalah buku konsep belajar TOEFL dari nol, begitu juga belajar listening TOEFL dari nol, begitu juga konsep belajar bahasa Inggris dari nol. Jadi buku-buku yang saya tulis ini akan mengajarkan Anda tentang bagaimana cara belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Ini sudah berdasarkan riset lebih dari 10 tahun. Nah, nanti punya ciri khas tersendiri. Nanti kalau ada yang mengajar menggunakan cara seperti ini, itu berarti dia muridnya Mr. Wahid. Kenapa? Karena itu hasil riset yang saya lakukan lebih dari 10 tahun. Jadi bagaimana cara menguasai tenses, bagaimana cara menguasai tenses kurang dari 15 menit, bagaimana cara menghafalkan banyak kosakata, itu sudah saya ajarkan di buku-buku yang saya tulis itu. Jadi buku itu tidak hanya buku, tapi juga sudah disertai video pembelajaran. Jadi saya tidak mau buku yang saya tulis hanya ditaruh di rak saja, seperti yang ada di background saya, hanya ditaruh rak saja, tapi harus dipelajari. Biasanya teman-teman nggak mau belajar, kenapa? Karena nggak ada yang membimbing. Maka dari itu, buku yang saya sudah tulis itu, baik itu adalah konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini sudah disertai video pembelajaran. Jadi ada video pembelajarannya yang sesuai dengan bab, ada pembahasan soalnya. Untuk menyingkat waktu, marilah kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Dan saya pastikan teman-teman sudah ngeprint ngeprint soal yang saya share di link deskripsi. Oke, kalau Anda sudah ngeprint soalnya, Anda bisa komen di link deskripsi. Saya sudah ngeprint soal, sir. Saya sudah ngeprint soal, sir, gitu ya. Supaya belajar kita lebih lebih asik gitu. Nah, dalam buku-buku yang saya sudah tulis itu, saya punya mimpi, saya punya visi. Nah, visinya apa? Saya ingin membantu 1 juta orang untuk lolos TOEFL. Nah, itu visi saya, dan menghilangkan buta bahasa Inggris yang ada di Indonesia. Oke, itu adalah visi yang saya miliki, yang sebagai bahan bakar saya untuk selalu sharing, baik melalui buku, melalui video di YouTube, di TikTok, di Instagram, di seluruh channel. Saya akan sharing terus tentang bahasa Inggris dan tentang pembelajaran. Oke, mari kita lanjutkan proses belajarnya. Saya share screen dulu. Mana ini? Oke. Oke. Ini soalnya bisa Anda download di link deskripsi di video saya ya. Nah, ini Anda bisa download di link deskripsi di video saya supaya Anda lebih enak
untuk belajarnya. Nah, kemarin sudah saya bahas sampai soal nomor 15 ya. Ini sudah saya bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 15. Nah, ini coret-coretannya banyak sekali. Supaya nggak bingung, Anda bisa buka di video saya sebelumnya. Supaya nanti, maksudnya apa coret-coretan ini? Ini ya. Kemudian kita lanjutkan ke latihan soal yang nomor 16. 16 ini adalah tentang written expression. Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwasanya nanti ada 15 soal tentang structure. Structure itu berarti suruh mencari yang benar, dan 25 soal tentang written expression. Disuruh mencari yang salah, yang error yang mana. Oke, kita langsung bahas soal yang nomor 16. Ini sangat mudah. Jadi ini sangat mudah kalau Anda tahu caranya. The price of silver rose to 50.05 per troy ounce in January 1980 and then fell to 10.80 2 month later. Nah, dari pilihan A, B, C, D, ini yang salah yang mana? Oke, ini yang salah, ini adalah yang D. Kenapa yang D yang salah? Kenapa? Karena di sini ada kata to. To itu berarti menunjukkan jamak. 2 bulan kemudian berarti to man-nya harus dikasih S. 2 months later. Nah, 2 months later. Jadi ingat ya, kalau dalam bahasa Inggris 2 itu sudah jamak. Kalau dalam bahasa Arab 2 itu masih tasniyah, ada mufrad, musanna, jamak. Kalau 2 masih tasniyah atau musanna. Kalau jamak itu 3. Tapi kalau dalam bahasa Inggris 2 itu sudah jamak. Nah, makanya di sini man-nya harus dikasih S. Oke, seperti itu ya. Mudah kan? Mudah. Oke, soal nomor 17. Most polar seals retreat to open water during the winter, but a few types have learned to survive on and under the ice all year round. Oke, di sini subjeknya most polar seals. Ini subjeknya, seals-nya karena jamak, retreat-nya tanpa diikuti S atau IS. Ini enggak diikuti, ini karena ini adalah simple present. Nah, Anda harus tahu tensesnya. Tensesnya ini apa? Oh, simple present. Karena ini jamak, seals ini kata gantinya adalah they, maka tanpa diikuti S atau IS. Nah, perhatikan ya, ini yang sering teman-teman bingung, bahwasanya they itu bisa untuk jamak orang, atau they itu bisa jamak benda. Kalau saya punya 2 pulpen itu kata gantinya juga they. Ya. Jadi 2 pulpen itu kata gantinya juga they. Nah, di sini berarti retreat ini enggak masalah. Nah, a few types, beberapa, but a few types. Nah, ini a few types ini sedikit tipe, ini juga oke. Yang salah yang mana, Sir? Yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Ini tensesnya apa? Present perfect. Present perfect itu adalah subject plus have atau has plus verb 3 plus object. Nah, ini kalau sudah jadinya seperti ini, tapi kalau nanti Anda belajar menggunakan metode kuantum cerdas, cara mengingatnya adalah dengan present is identical with verb 1, perfect is identical have or has plus verb 3. Verb 1 sama have or has jadinya have or has. Rumusnya subject plus have or has plus verb 3 plus object, itu caranya. Nah, ini berarti learn-nya yang salah. Yang salah learn, makanya harusnya dikasih ed. Kenapa? Karena have itu harus diikuti dengan verb 3. Learn itu termasuk reguler. Reguler itu berarti harus ditambahkan
Ide. Seperti itu. Gampang. Insya Allah mudah. Oke, yang penting Anda harus optimis ya. Yang pertama kuncinya harus optimis. Tapi optimis kalau tidak disertai dengan belajar dan menemukan guru yang tepat, itu berarti halusinasi. Saya yakin saya berhasil, tapi nggak disertai belajar dan tidak dia dibimbing oleh guru yang tepat, itu berarti halusinasi. Oke, kemudian soal nomor 18. More than half of all stars is a binary or multiple star system. Nah, ini ada polanya, teman-teman. Perhatikan di situ nanti ada half. Nah, ini saya buka dulu. Ini dari bukunya Longman halaman 250 ya. Ini ada half, ada some, ada most sama all. Yang menentukan verbnya itu nanti adalah object of preposition. Object of preposition. Ketika object of prepositionnya di sini adalah jamak, maka di sini harus pakai plural verb. Harus pakai apa? Plural verb. Berarti di situ apa? Ada all, most, some atau half. Nah, kebetulan yang tadi kita temui adalah half. Half of object. Nah, di situ. Di sini, ini tadi sambil kita menghafalkan, ada half, ada most, ada all, apalagi satunya, supaya nggak lupa, most, all, some. Nah, satunya some. Oke, ada some. Oke, jadi ya, most, half, all, some, of. Nah, di sini, ini adalah object of preposition. Object of preposition. Yang menentukan is-nya ini siapa? Object of preposition ini adalah stars-nya. Stars-nya ini ada S-nya. Berarti ini adalah jamak. Jamak makanya yang C yang salah yang C harusnya adalah are a binary and multiple star system. Berarti yang salah yang C ini nggak boleh pakai is tapi harus are. Yang menentukan is MR-nya siapa? Ini adalah object of preposition stars-nya. Karena stars-nya itu jamak, maka itu harus pakai are. Gitu. Oke. Kemudian soal nomor 19. The harpsichord is the most complex and most large of all the plucked keyboard instrument. Nah, ini apa ini? Is the most complex. Nah, kompleks. Nah, kalau ini adalah superlatif. Anda bisa buka kalau di buku hijau itu adalah the comparison of adjective. Tingkat perbandingan kata sifat yang menunjukkan superlatif. Nah, di sini superlatif di sini pakai most ya, most, the most complex. Nah, the most complex. Kalau kompleks di sini harus pakai the most. Ini oke. Yang salah yang mana, Sir? Oke, ini adalah yang salah yang C. Kenapa yang C yang salah? Karena large, ingat ya, Anda harus tahu kapan menggunakan most untuk superlatif, kapan menggunakan est. Most itu digunakan apabila ada 3 suku kata. Contoh, kata expensive. Expensive, 3 suku kata. Kalau 3 suku kata, berarti ini harusnya the most expensive. Kalau ist, ini yang 1 suku kata atau syllable. 1 suku kata. Contohnya ada old, older, atau oldest. Kalau super komparatifnya older, kalau superlatifnya oldest. Nah, di sini ini ada aturan khusus ya. Apabila 1 suku kata harus pakai er untuk komparatif, more pakai more. Nah, jadi 1 suku kata itu harus pakai er, kalau 3 suku kata harus pakai more. 1 suku kata superlatif harus pakai ist. Kalau superlatif itu pakai
Kalau 3 sukata pakai the most. Nah, itu nanti ada aturan khususnya. Nah, di sini yang salah yang C. Harusnya apa? Karena ini large satu sukata, harusnya pakai IST. Di sini harusnya the largest. Ini harusnya the largest. Oke, seperti itu ya. Kemudian soal nomor 20 ya. United States Forces won the city of Los Angeles in 1847 during the Mexican War. And lah di sini ada kata and. Nah di sini subjeknya adalah United States Forces ini subjek. Ini verb to won. Ini verb to. Ini pakai won, win, won. Ini kan bentuk kedua ini karena menunjukkan cerita karena di tahun 1847. Nah, karena di sini ada M, maka di sini juga harus bentuk kedua. Harus paralel. Makanya ini harusnya ada gained. Nah, jadi yang salah yang D. Nah, jadi dalam TOEFL itu ada pola-polanya. Nah, jadi dalam TOEFL itu ada pola-polanya dan soalnya boleh beda, tapi polanya sama. Mungkin pembuat soal hanya memberikan tambahan jebakan. Nah, tambahan jebakan gitu saja. Tapi yang jelas polanya sama. Ketika ada and, ada but, ada fun boys lah, ada for, and, nor, but, or, yet, so, berarti harus paralel. Kalau superlatif, Anda harus lihat dulu ini berapa suku kata. Kalau satu suku kata, komparatif pakai ER, kalau superlatif pakai IST. Kalau 3 suku kata, berarti kalau komparatif pakai more, kalau superlatif pakai the most. Nah, yang masalah adalah yang 2 suku kata. Nah, Anda harus tahu itu. Nah, 2 suku kata itu bagaimana? Itu di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya bahas tuntas. Anda bisa pesan, Anda bisa pelajari, dan itu tidak hanya berupa buku saja, tapi sudah disertai video pembelajaran. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan, dan saya doakan teman-teman semakin sukses di studi maupun di karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.